Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Tuhan boleh memberkati kita, Tuhan boleh senantiasa menyediakan sukacita bagi kita. Dan saat hari ini kita boleh berkumpul untuk menikmati firman Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan meskipun kita masih tetap ibadah virtual. Tetapi saya yakin dan percaya tidak akan mengurangi sukacita Bapak Ibu semua untuk menikmati berkat firman Tuhan yang akan hambamu sampaikan saat pagi hari ini. Tapi sebelum itu saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh menghadap tahta Tuhan, untuk boleh berdoa di hadapan Tuhan supaya firman Tuhan yang akan kita terima boleh menjamah, boleh memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kami punya Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang terus menggandeng tangan kami. Kami percaya Tuhan, keadaan kami akan terus ada, tetapi kami punya Allah yang besar yang akan terus menopang dan berjalan bersama-sama dengan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin merenungkan firman Tuhan meskipun kami mendengarkan secara virtual, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan terus memberkati, menjamah kami dan mengurapi setiap kami. Kami menyerahkan firman Tuhan di pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Untuk judul cerita firman Tuhan kita hari ini akan saya ambil dalam satu lirik pujian yang begitu memberkati saya. Lirik ini berkata bahwa iman yang bersepakat untuk percaya kuasanya akan membawa kita ke dalam kemenangan. Sekali lagi ya, iman yang bersepakat untuk percaya kuasanya akan membawa kita ke dalam kemenangan. Ayatnya akan saya ambil di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, lalu akan pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Sesudah itu anak dari perempuan milik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Sesungguhnya singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya,
Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya dan membaringkannya anak itu di atas tempat tidurnya. Sesudah itu Tuhan berseru kepadanya, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini di atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengujurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Allah, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar di atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakku, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh suatu situasi kehidupan yang tidak mudah ketika janda Sarfat boleh menikmati satu kondisi yang tidak baik dalam kehidupannya, ketika di daerah tempat dia tinggal sedang mengalami kekeringan dan ada sedikit tepung yang bisa dia olah untuk anaknya. Di kota Sarfat ini sedang merindukan hujan turun karena hampir 3 tahun hujan tidak turun di daerah itu sehingga kekeringan terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, janda Sarfat ini mengajarkan kepada kita, di dalam kondisi apapun dia tetap percaya, dia mau melakukan meskipun keadaan memaksa dia untuk terus bertahan hidup. Tetapi dia memilih untuk percaya karena dia tahu siapa yang dia temui, yaitu Nabi Elia, orang yang percaya kepada Tuhan. Beberapa poin yang bisa kita ambil di dalam ayat ini. Yang pertama, situasi kondisi saat ini tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita minta. Tetapi yang kita tahu bahwa ketika kita boleh percaya, ketika kita boleh tahu kepada siapa yang berjalan bersama kita, kita tidak akan takut, kita akan terus melalui kondisi dan situasi kita saat ini. Poin yang boleh kita pelajari saat hari ini, yang pertama adalah fokuslah kepada siapa yang berjalan bersama kita, bukan kepada situasi dan kondisi kita saat ini. Kalau dulu janda di Sarfat sedang mengalami kekeringan, kalau kita saat ini mungkin sedang mengalami kondisi pandemi COVID-19. Banyak narasumber yang sudah bercerita panjang lebar tentang penyakit COVID-19. Banyak yang mengalami situasi kondisi yang tidak menentu. Semua orang mengalami ketakutan, kecemasan tentang pekerjaannya, pendidikan anak-anak mereka, usaha mereka yang mungkin sudah mulai mengalami kemerosotan, banyak warung-warung yang sepi, banyak usaha yang mengalami kekeringan, seperti pekerjaan mereka, pabrik banyak yang bingung untuk menggaji karyawan mereka. Tetapi saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mengajarkan kita untuk kita boleh fokus kepada siapa yang berjalan bersama dengan kita, bukan dengan situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita saat-saat hari ini. Karena situasi dan kondisi tidak bisa kita prediksi dan tidak bisa kita kontrol. Tetapi ketika kita tahu siapa yang berjalan bersama kita, mau situasi seburuk apapun, tekanan seberat apapun, kita akan terus melaluinya karena kita tahu siapa yang berjalan bersama-sama dengan kita. Sungguh luar biasa ketika Allah memberikan janji itu bagi kita. Kita boleh yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang harus kita tahu juga bahwa tidak ada rancangan Allah yang membawa kecelakaan bagi kita, tetapi rancangan Allah adalah rancangan yang sungguh-sungguh amat baik bagi kita. Jangan memaksa Allah untuk mengerti keadaan kita saat ini. Jangan memaksa Allah, jangan mengontrol Allah untuk membawa di dalam pergumulan kita saat ini.
Karena Allah tidak terbatas, kuasa Allah tidak terbatas, sedangkan pemikiran kita terbatas, kuasa kita terbatas. Kita tidak tahu apa yang ingin Tuhan kerjakan bagi kita. Yang kita tahu bahwa saat ini kondisi berat, susah, tetapi yang perlu kita tahu juga bahwa kita punya Allah yang lebih besar dari situasi dan kondisi kita saat ini. Jadi jangan perlu khawatir karena selalu ada Allah. Jadi libatkan Allah dalam kehidupan kita untuk kita boleh terus berjalan di situasi yang berat ini, untuk kita boleh terus melalui situasi yang tidak menentu ini. Ketika kita boleh mengandalkan Tuhan, akan ada kemenangan yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua, poin yang bisa kita dapatkan, selain kita percaya kepada Allah seperti janda Sarfat, meskipun di depannya ada sesuatu yang mustahil dengan apa yang di depan matanya, tepung yang sangat sedikit, tapi dia percaya untuk mau memberikan minum dan makanan bagi Nabi Elia. Yang kedua, kita harus memiliki respon hati yang benar. Janda Sarfat tahu dia punya masalah yang besar, dia punya anak yang harus dihidupi, sedangkan kondisi saat itu untuk cari makan pun susah. Tetapi dia punya respon hati yang benar. Dia mengisi pemikiran dia dengan hal yang positif. Ketika aku kasih sesuatu untuk Nabi Elia, pasti dia akan berbuat baik kepadaku. Pasti aku akan dicukupi seperti apa yang dia katakan. Ada respon-respon yang akan kita terima dan berikan ketika satu kondisi yang boleh kita terima. Contohnya saat ini pandemi. Ada beberapa orang yang mungkin memiliki respon yang berbeda. Mungkin ada orang yang merespon dengan ketakutan, dengan kecemasan sehingga tidak bisa berbuat apapun karena ketakutan dan kecemasan itu akan COVID-19. Atau dia akan memilih cuek-cuek saja, pura-pura tidak tahu, ini tidak penting, COVID ini tidak berbahaya, sehingga dia hidup seenaknya sendiri, pasrah. Atau kita memiliki respon hati yang oke, ini pandemi, ini situasi yang susah, banyak orang-orang yang sakit, pekerjaan mengalami penurunan. Oke, saya harus bersyukur, saya harus menjalani ini, saya harus tetap waspada, saya harus tetap mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu mau memilih respon hati yang seperti apa? Karena survei membuktikan banyak di antara kita lebih mudah menangkap hal-hal yang negatif, yang memberikan kita ketakutan, kecemasan, kekhawatiran tentang COVID-19, pandemi, atau masalah apapun. Sedangkan hal-hal yang positif, yang menguatkan iman kita seringkali kita abaikan. Mari saat pagi hari ini kita mau terus hidupi hati dan pikiran kita dengan sesuatu yang positif, dengan hal-hal yang boleh memberkati kita. Kalau ada berita-berita yang mungkin membuat kita takut, semakin cemas, jangan hiraukan. Semakin kita membuat dan memberikan pikiran-pikiran kita ini dengan hal-hal yang positif, kita akan mampu berpikir dengan baik, kita akan mampu melakukan menjalani hidup kita dengan baik, tidak dengan ketakutan, tidak dengan kecemasan, tetapi ketika kita mau melingkupi pikiran kita itu dengan ucapan syukur, dengan terus mengandalkan Tuhan, dengan terus memberikan hal-hal yang positif, kita akan terus mampu. Apa ini yang akan aku lakukan selanjutnya ketika keadaan seperti ini? Kita akan mampu mengambil tindakan yang tepat. Dan yang ketiga, yang pertama tadi, jangan fokus kepada masalah kita, tapi fokuslah kepada Allah yang berjalan bersama kita. Yang kedua, miliki respon hati yang benar. Penuhi pikiran kita, hati kita dengan hal yang positif, yang memberkati kita, yang tidak membuat kita semakin takut dan cemas. Yang ketiga, yang harus kita lakukan, kita harus terus berjalan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Ketika kita boleh percaya kepada Tuhan, ketika kita boleh mengimani kuasanya, mukjizatnya itu ada. Kita harus terus melangkah, kita harus terus melakukan bagian kita. It's okay ketika saat ini mungkin keluarga kita ada yang sakit, ada yang Tuhan izinkan mengalami sakit COVID-19. Mungkin ada keluarga kita yang mungkin saat ini sedang mengalami PHK. Atau mungkin saat ini usahanya sedang sepi, atau mungkin hal-hal yang buruk Tuhan izinkan. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah lepas kendali.
Tuhan selalu pegang kendali dalam kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan izinkan sesuatu yang kurang baik terjadi dalam kehidupan kita, pasti ada satu hal yang akan Tuhan kerjakan bagi kita. Tinggal kita melakukan bagian kita. Ketika kita melakukan bagian kita meresponi panggilan itu dengan baik, kita tahu dengan siapa kita berjalan, pasti kita akan mampu melakukan dan mampu berjalan di tengah situasi kondisi yang tidak menentu saat ini dengan senyuman, dengan ucapan syukur, dengan mata yang terus memandang kepada Tuhan. Ya, satu pujian yang nantinya akan kita nyanyikan setelah firman ini saya sampaikan, yaitu bahwa imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ketika iman kita boleh bersepakat, ketika kita boleh percaya dengan kesungguhan hati kita, pasti yang pertama tadi kita mampu berjalan kok. Kita mau melihat siapa sih Allah yang hidup, Allah yang terus bekerja bagi kita, yang terus berjalan bagi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Miliki respon hati yang benar. Tangkap berkat Tuhan, meskipun kondisi yang tidak memungkinkan, tetapi ketika kita boleh menangkap respon hati yang benar, pasti kita akan mampu mengucap syukur. Yang ketiga, kita harus terus melakukan bagian kita, karena Tuhan pun pasti akan melakukan bagiannya bagi setiap kehidupan kita. Semoga firman Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan kita hari ini, boleh semakin menguatkan iman Bapak Ibu Saudara untuk terus percaya, untuk terus mengimani, untuk terus mengucap syukur. Meskipun menurut kita keadaan ini sedang tidak baik, tetapi kita mau mengucap syukur, mau memandang Tuhan, mau berkata kepada Tuhan, oke Tuhan, aku mau berjalan bersama Tuhan. Aku mau mengimani bahwa kuasa Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan itu bukan hanya patung yang kita sembah. Tuhan Allah yang benar-benar hidup, Allah yang benar-benar sanggup memulihkan dan membawa kita berjalan melewati masa-masa sulit, masa-masa sukar saat ini. Ketika kita boleh memiliki hati yang benar, kita boleh merespon hal-hal ini dengan benar, kita akan mampu menebarkan energi positif bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika orang melihat kita, bukan hal-hal negatif, bukan ketakutan, kecemasan yang mereka lihat, tetapi ada ucapan syukur, ada Allah yang terus menghidupi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh memberkati kami di pagi hari ini. Kami mau bersepakat Tuhan untuk mempercayai kuasa-Mu, karena kami tahu bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dan kemenangan bagi kami. Kami mau Tuhan terus melihat kepada siapa yang berjalan bersama kami. Kami mau terus merespon kondisi kami dengan baik dan benar, sehingga kami boleh mengambil keputusan yang tepat untuk terus percaya kepada Allah. Dan kami boleh melakukan bagian kami dengan kesungguhan hati kami, sehingga Allah boleh mengerjakan bagian yang akan Allah kerjakan bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, sehingga boleh memberkati kami, menguatkan kami, dan memimpin kami untuk terus mencari perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan hamba-Mu, Bapak Daud dan keluarga. Tuhan cukupkan kebutuhannya, Tuhan pelihara, Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan yang mengerti, Tuhan yang melihat. Dan anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit penyakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dan mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan yang pulihkan, sehingga mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami menyerahkan Tuhan kegiatan aktivitas kami, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Engkau memberkati